Perkenalkan, nama saya Devan Fari Primandana dengan NIM 23106111311 dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nama saya Muhammad Zikri Sulaiman dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nama saya Artika Sari dengan NIM 23106111308 kelompok C PIH. Nama saya Afif Jeffrian, NIM 231061101 dari kelompok 3. Nama saya Alberto Muhammad Gusti Putro dengan NIM 23106111304 dari kelompok CPIH. Nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 23106111310. Saya dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas H. Nama saya Gani Prabangkara Anarga Pratama dengan NIM 23106111303 dari kelompok 3 pengantar ilmu hukum. Nama saya Fajar Misha Putra dengan NIM 23106111309 dari kelompok 3. Nama saya Catherine dengan NIM 23106111305. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hukum formil secara umum. Hukum formil adalah hukum yang digunakan secara dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Kaidah hukum formil mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum material, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Oleh karena itu, hukum formil sering disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Saya juga beberapa mengutip dari para ahli. Yang pertama itu ada Hans Kelsen, adalah seorang ahli hukum Australia yang terkenal dengan konsep piramida hukum atau ground norm. Menurut Kelsen, hukum formil adalah serangkaian norma hukum yang tersusun secara hierarkis dengan norma dasar atau yang disebut dengan ground norm di puncak piramida. Ground norm adalah norma yang mengesahkan validitas semua norma hukum di bawahnya. Hukum formal bagi Kelsen adalah seperangkat aturan tertulis yang berlaku dan terorganisasi dalam hierarki. Yang kedua itu dari Lon L. Fuller. Lon L. Fuller ini adalah seorang ahli hukum Amerika Serikat yang berpendapat bahwa hukum formil harus memenuhi standar moral tertentu, termasuk prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan prediktabilitas. Baginya, hukum formil yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur masyarakat dengan adil. Selanjutnya ada dua para ahli lagi yang akan dijelaskan oleh Alberto. Herbert Hart, seorang filsuf hukum Inggris, mengembangkan konsep hukum formal sebagai serangkaian peraturan yang diberlakukan oleh otoritas hukum yang diakui. Baginya, hukum formal adalah aturan yang memerintah perilaku manusia dan diberlakukan oleh badan hukum yang sah. Afros, seorang ahli hukum asal Denmark, mendukung pandangan positivisme hukum. Baginya, hukum formal adalah norma yang dibuat oleh penguasa atau otoritas hukum. Dan hukum ini harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan apakah norma tersebut adil atau tidak. Selanjutnya, dalam mempelajari sumber hukum, menurut Teresia Ngutra, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang melihat dari segi yuridis. Dalam artian formal, yaitu sumber hukum yang dari segi bentuknya, yang lazimnya terdiri dari undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dalam konteks hukum, terdapat beberapa macam peristilahan doktrin. Misalnya yang pertama, doktrin hukum. Doktrin hukum merujuk pada pandangan atau pendapat yang diakui oleh para ahli hukum mengenai teori hukum, prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, doktrin-doktrin, dan kaidah-kaidah hukum. Yang kedua, doktrin metafisika. Doktrin metafisika merujuk pada doktrin-doktrin metafisika yang berasal dari berbagai tradisi agama. Doktrin ini mencerminkan jenis perspektif filsafat yang melibatkan aspek-aspek metafisika dalam konteks hukum. Kemudian ada doktrin jurisprudensi, merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang melalui jurisprudensi di mana putusan hakim menjadi sumber pembaruan hukum. Doktrin ini dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Yang kemudian ada doktrin hukum Islam, merujuk pada pandangan atau ajaran tertentu yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan hukum syariah dalam konteks hukum Islam. Doktrin dalam konteks hukum merujuk pada pandangan, penafsiran, dan pendapat yang diberikan oleh ahli hukum, ilmuwan hukum, atau lembaga hukum tertentu. Sejarah perkembangan doktrin sebagai sumber hukum formal dapat dirunut sebagai berikut, yaitu yang pertama pada zaman Romawi, di mana pada zaman Romawi kuno, doktrin hukum pertama kali muncul dalam bentuk komentar dan interpretasi para ahli hukum terhadap hukum Romawi yang tertulis. Ahli hukum seperti Cicero dan Gaius memberikan pandangan mereka tentang hukum, yang kemudian menjadi sumber pengaruh bagi perkembangan hukum di seluruh Eropa. Yang kedua yaitu pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, terutama di Eropa, doktrin hukum berkembang dalam bentuk komentar hukum yang ditulis oleh sarjana hukum seperti Bartolus de Samperato dan Baldus de Cubaidis. Karya-karya ini membantu memperjelas dan memperluas pemahaman terhadap hukum yang ada. Yang ketiga yaitu pada zaman pencerahan. Pada abad ke-17 dan ke-18, doktrin hukum semakin menjadi sumber pengaruh besar dalam perumusan hukum. Pemikiran dari tokoh seperti Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau mempengaruhi pembentukan konstitusi dan sistem hukum di banyak negara. Sejarah doktrin. Ketiga, zaman pencerahan. Pada abad ke-17 dan ke-18, doktrin hukum semakin menjadi sumber pengaruh besar dalam perumusan hukum. Pemikiran dari tokoh seperti Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau mempengaruhi pembentukan konstitusi dari sistem hukum di banyak negara. Yang keempat, abad ke-19 dan ke-20. Di era ini, doktrin hukum semakin menjadi landasan bagi pengembangan hukum, terutama dalam sistem hukum umum. Buku teks dan pandangan dari ahli hukum seperti Jeremy Bentham dan John Austin mempengaruhi pemikiran hukum positivisme. Yang kelima, abad ke-20 hingga sekarang, doktrin hukum tetap menjadi sumber penting dalam pengembangan hukum. Pengaruh doktrin terlihat dalam proses pengadilan, penafsiran hukum, dan pembuatan undang-undang. Penggunaan pendekatan hukum doktriner dalam hukum telah berkembang dengan pesat, terutama dalam hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Doktrin sebagai sumber hukum formal telah menjadi fondasi penting dalam pemahaman, interpretasi, dan perkembangan hukum di berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengapa doktrin dikategorikan sebagai sumber hukum formal. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin dijadikan sebagai sumber hukum karena memiliki peran penting dalam mengisi celah, memberikan interpretasi, dan mengembangkan pemahaman hukum yang tertulis. Dan berikut pendapat beberapa ahli tentang mengapa doktrin penting sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut Lon L. Fuller, menyatakan bahwa doktrin dapat mengisi kekosongan dalam hukum formal dan membantu mencapai hukum yang lebih lengkap. Kedua, menurut Roscoe Pound, berpendapat bahwa doktrin membantu dalam proses perubahan hukum dan mengembangkan hukum dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, doktrin berperan sebagai mekanisme yang menghidupkan hukum, mengadaptasikannya terhadap perubahan dalam masyarakat, dan memberikan arah dalam interpretasi dan penerapan hukum. Pendapat-pendapat ini menunjukkan pentingnya doktrin dalam menjaga relevansi dan keefektifan hukum dalam masyarakat yang terus berkembang. Doktrin dalam konteks hukum merujuk pada pendapat, pandangan, atau interpretasi yang diberikan oleh ahli hukum, ilmuwan hukum, atau bahkan pengadilan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi dan hasil dari doktrin ini adalah sebagai sumber hukum dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Di sini, saya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana doktrin dapat menjadi sumber hukum dan hasilnya. Yang pertama, ada implementasi doktrin hukum sebagai sumber hukum. Doktrin seringkali digunakan sebagai panduan oleh ahli hukum dalam menganalisis kasus atau permasalahan dalam hukum. Mereka merujuk pada doktrin untuk membantu menguraikan isu-isu hukum yang kompleks. Selanjutnya, keputusan pengadilan. Pengadilan dapat mengambil doktrin yang sudah ada sebagai pedoman dalam memberikan keputusan. Doktrin tersebut bisa menjadi presiden yang memengaruhi keputusan di masa depan. Lalu ada pengaruh dari legislatif. Doktrin juga bisa memengaruhi proses pembuatan undang-undang. Legislator dapat merujuk pada doktrin untuk merancang undang-undang yang lebih baik atau mengoreksi hukum yang sudah ada. Lalu, yang kedua, ada hasil dari doktrin sebagai sumber hukum. Doktrin dapat membantu pengadilan dan memutuskan kasus-kasus yang belum pernah dihadapi sebelumnya.
mereka dapat merujuk pada pandangan yang telah ada dalam doktrin untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih kuat. Kemudian, doktrin dapat mengaruhi perkembangan hukum. Jika doktrin tertentu secara konsisten diikuti dan diakui, maka hal itu dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan hukum yang lebih luas. Selanjutnya, ada perlindungan hak individu. Doktrin juga dapat digunakan dalam mengatasi atau melindungi hak individu. Misalnya, dalam isu hak asasi manusia, doktrin dapat digunakan sebagai dasar untuk memastikan hak-hak individu terpenuhi dan dihormati. Penting untuk diingat bahwa implementasi dan hasil dari doktrin dapat berbeda di berbagai yurisdiksi. Doktrin hukum tidak selalu bersifat mengikat dan bisa berubah seiring waktu. Jadi, pemahaman doktrin dan cara pengaruhnya pada sistem hukum tertentu adalah hal penting bagi praktisi hukum dan individu yang terlibat dalam sistem hukum tersebut. Doktrin sebagai sumber hukum menjadi penting dipelajari karena doktrin mendorong pengetahuan tentang perubahan hukum. Doktrin ini memiliki peranan yang dapat mempengaruhi hukum positif. Menurut Bernard Arif Siddhartha, istilah lain doktrin adalah ajaran. Doktrin membantu pembentukan norma yang akan menjadi sumber hukum. Suatu doktrin bisa saja berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Doktrin biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul di dunia, terutama di bidang hukum. Jika kita mengutip pendapat Appledorn, maka doktrin hanya bertugas membantu dalam pembentukan norma. Doktrin itu harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam norma yang langsung, misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada suatu hal tertentu atau satu pasal tertentu. Ketika ajaran tersebut berlaku secara umum, maka ajaran itu akan berubah menjadi teori.